Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Rekayasa Sistem Konversi dan Konservasi Energi. Hari ini kita akan membahas tentang teknologi konversi energi panas bumi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu capaian pembelajaran pada pertemuan ini. Nah, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menganalisis sumber daya dan sistem konversi energi terbarukan. Dengan sub CBMK-nya, mahasiswa mampu menganalisis sumber daya dan teknologi konversi energi panas bumi. Nah, untuk sumber daya energi panas bumi telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, di mana kita membahas hari pada pertemuan yang lalu kita membahas apa itu energi panas bumi, bagaimana energi panas bumi dihasilkan, bagaimana energi panas bumi disimpan dalam reservoir, ya sistem panas bumi itu sendiri dan sifat-sifat batuan dari reservoir panas bumi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pada teknologi pembangkit listrik panas bumi, yaitu teknologi konversi energi panas bumi dari energi yang berasal dari uap yang dihasilkan oleh panas bumi menjadi energi listrik. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita akan sedikit mereview materi pertemuan yang lalu, apakah masih ada yang ingat bagaimana energi panas bumi itu dihasilkan atau terbentuk? Ya, energi panas bumi itu dihasilkan dari proses yang namanya proses magmatik, di mana magma akan memanaskan batuan di sekitar, kemudian panas dari batuan sekitar ini yang dipanaskan secara konduktif akan memanaskan fluida atau air yang ada dalam reservoir panas. Kita masuk ke pembahasan hari ini tentang teknologi pembangkit listrik panas bumi. Teknologi pembangkit listrik panas bumi pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada jenis dry steam geothermal power plant. Yang kedua ada flash geothermal power plant, dan terakhir ada binary cycle power plant. Nah, pemilihan ketiga jenis pembangkit listrik panas bumi ini sangat terkait dengan sistem panas bumi itu sendiri. Jika sistem panas bumi tersebut adalah steam dominated system atau sistem yang didominasi oleh air, maka pembangkit yang digunakan adalah dry steam geothermal power plant. Jika sistem panas bumi tersebut adalah water dominated system, maka sistem yang digunakan adalah flash geothermal power plant. Jika sistem panas bumi tersebut adalah hot dry rock system, di mana sistem ini berbasis kepada batuan kering, ya, granit, berupa granit yang biasanya sana tidak ada airnya, tidak ada reservoirnya, ya. Makanya disebut dengan hot dry rock atau batuan kering yang panas. Nah, untuk ketiga sistem ini kita akan melihat bagaimana proses konversinya pada slide berikutnya. Yang pertama kita lihat dulu teknologi pembangkit panas bumi dry steam. Nah, pada teknologi pembangkit ini kita bisa melihat bahwa uap yang dihasilkan dari reservoir itu akan langsung menuju turbin. Nah, pada teknologi ini, sistemnya adalah, tadi seperti disebutkan sebelumnya, adalah steam dominated system. Artinya, yang diekstraksi atau dieksploitasi dari reservoir ini lebih banyak berupa uap. Fluidanya dalam bentuk atau dengan fase uap lebih dominan dibandingkan dalam fase air. Katakanlah di sini uapnya itu adalah 80%, sehingga bisa langsung digunakan untuk memutar turbin. Nah, setelah memutar turbin, uap ini akan masuk ke kondenser atau bisa juga langsung dibuang ke atmosfer. Kemudian dari kondenser akan menuju ke
menara pendingin di mana uap yang dari turbin tadi didinginkan hingga mencapai temperatur tertentu, kemudian diinjeksikan kembali ke dalam bumi. Nah, untuk pembangkit jenis kedua atau dikenal dengan flash system, nah pembangkit ini cocok digunakan untuk sistem panas bumi yang water dominated system, di mana sistemnya itu didominasi oleh air. Katakanlah persentase fase airnya itu mencapai 80%, tapi 20%-nya berupa uap. Nah, perbedaannya di sini, sistem ini akan menggunakan yang namanya flasher atau separator. Fungsi dari flasher dan separator ini adalah untuk memisahkan antara uap dan air. Selain itu, separator ini juga berfungsi untuk meningkatkan persentase jumlah uap. Karena yang digunakan untuk memutar turbin ini adalah uap air, bukan airnya. Ya, maka persentase uap air tersebut harus ditingkatkan persentasenya. Nah, di mana terjadi perubahan tekanan antara tekanan di kepala sumur dengan di separator, di mana tekanan di separator ini akan lebih rendah dibandingkan dengan kepala sumur, sehingga perubahan tekanan ini akan menyebabkan fase air yang berbentuk cair tadi akan berubah menjadi fase uap, banyak persentasenya atau fraksinya itu menjadi lebih besar. Katakanlah kalau tadi saat keluar dari kepala sumur 80% air, 20% dalam fase uap. Maka setelah masuk separator bisa menjadi 50% fase cair, kemudian 50% dengan fase uap. Nah, fase uap inilah yang akan digunakan untuk memutar turbin. Nah, kita lihat pada diagram atau grafik di samping, ini bisa kita lihat bahwa sistem ini adalah menggunakan dua separator. Nah, kalau menggunakan dua separator, maka sistem ini disebut dengan double flash. Kita lihat, ini ada dua sumur ya, yang menghasilkan atau memproduksi uap, kemudian atau memproduksi fluida panas bumi, kemudian masuk ke separator 1 dan separator 2. Nah, di mana dari separator tersebut uap yang dihasilkan itu akan menuju turbin dan turbinnya akan berputar dengan tekanan yang berasal dari uap tadi. Kemudian yang berfasa cair ini akan diinjeksikan kembali ke dalam bumi melalui yang namanya sumur injeksi. Nah, ini disebut juga fase air tadi atau fluida panas bumi tadi adalah disebut juga dengan brines. Nah, kemudian steam tadi setelah memutar turbin, maka turbin tersebut akan memutar generator dan generator ini akan menghasilkan listrik, kemudian ditransmisikan ke pusat-pusat beban. Nah, yang memutar turbin ini kemudian akan didinginkan. Yang didinginkan di sini yang namanya hot sink ya. Jadi uap yang masih panas ini akan masuk ke dalam hot sink ini, kemudian dia akan dialirkan ke cooling tower. Di cooling tower inilah uap air tersebut didinginkan, kemudian airnya yang telah dingin ini akan diinjeksikan kembali ke dalam bumi. Sedangkan berupa yang masih berupa uap itu akan dilepaskan ke atmosfer melalui cooling tower tadi. Nah, untuk sistem yang ketiga, ini adalah pembangkit listrik siklus biner atau binary cycle geothermal power plants. Nah, pembangkit siklus biner ini digunakan untuk sistem hot dry rock atau batuan panas, di mana di sana tidak ada reservoir yang ada airnya.
ya. Tapi airnya itu harus diinjeksikan dari atas ke batuan panas tersebut, di mana nanti batuan panas tersebut akan mentransfer energi atau panas yang dikandungnya ke air tersebut, ya. Kemudian air tersebut akan pompa ke atas lagi, tadi diinjeksikan dulu ya ke dalam batuan panas, kemudian melalui rekahan-rekahan yang ada di batuan tersebut atau fracture, bisa fracture alami, kemudian bisa juga fracture-nya ditambah dengan fracture buatan sehingga porositasnya menjadi lebih besar. Kemudian air akan mengalir ke sumur produksi, di mana akan dipompa melalui satu pompa yang namanya downhole pump, dipompa airnya ke atas, kemudian fluida panas buminya itu akan memasuki evaporator. Nah, perbedaannya di sistem panas bumi ini, yang diuapkan itu bukan fluida panas bumi, tetapi melalui evaporator, panas dari fluida panas bumi akan ditransfer ke secondary fluid atau working fluid. Ini bisa isopenten, butan, isobutan, ya. Kemudian fluida kedua ini atau secondary fluid ini akan menguap karena dia titik didihnya lebih rendah daripada titik didih air panas bumi atau fluida panas bumi, sehingga dia akan menguap pada temperatur selalu di bawah 180 derajat, ya. Jadi setiap working fluid ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kemudian uap dari isopenten atau isobuten atau butan yang merupakan working fluid ini akan menguap, kemudian uap ini akan memutar turbin, kemudian turbin itu akan memutar generator. Nah, di siklus binary ini, siklusnya adalah siklus tertutup. Jadi, working fluid yang digunakan tadi setelah memutar turbin ini akan didinginkan di kondenser, kemudian untuk dipompa atau digunakan kembali untuk nanti diuapkan untuk memutar turbin. Nah, di sini kita lihat ada preheater. Nah, fungsi preheater ini adalah untuk memanaskan fluida kedua atau working fluid ini sebelum memasuki evaporator. Ini fungsinya adalah untuk menaikkan temperatur sebelum memasuki evaporator, sehingga nanti saat sudah di evaporator temperaturnya sudah mendekati temperatur kerjanya, ya, atau titik didihnya. Jadi, nah, kita akan melihat contoh soal untuk dry steam power plant di sini, ya. Nah, sebuah fasilitas PLTP dry steam mempunyai 3 sumur produksi, yang di mana setiap sumur menghasilkan fluida panas bumi 50 kg per second dengan temperatur dan tekanan 243 derajat Celcius dan tekanannya 2.315 kilopascal. Fluida yang memasuki turbin satu fase terekspansi pada tekanan 100 kilopascal dan temperatur uap outletnya adalah 102 derajat Celcius. Sebuah generator digunakan untuk menghasilkan listrik, mempunyai efisiensi 0,85, hitunglah daya atau kapasitas PLTP tersebut. Nah, kita tahu di sini bahwa di titik pertama, ya, di mana setelah melewati kepala sumur itu, maka di sini temperatur fluida panas bumi adalah 243 derajat Celcius. Ya. Kemudian tekanannya itu 2.315 Pascal, ya. Kemudian setelah terekspansi oleh turbin, ya, maka di sini akan berubah, ya. Uap tadi akan terekspansi pada tekanan di sini 100 kilopascal, kemudian temperaturnya turun ke 102 derajat Celcius. Nah, di sini diminta kita untuk menghitung berapa kapasitas atau daya dihasilkan oleh pembangkit ini jika fluida atau steam yang masuk ke sini, uap panas yang masuk ke sini sebanyak 50 kg per detik. Ya, dari
tiga sumur, karena pembangkit tersebut disuplai uangnya dari tiga sumur. Oke, kita lihat jawabannya. Yang pertama yang harus dilakukan, kita harus menentukan entalpi dari fluida panas bumi yang akan masuk ke turbin. Ya. Nah, kita bisa menggunakan steam table, ya, manual, atau kita bisa mendownload aplikasi dari link ini. Ya. Kemudian di sana kita tinggal masukkan temperatur dan tekanannya, maka kita akan bisa mengetahui berapa entalpi dari fluida panas bumi yang akan masuk ke turbin. Oke. Nah, dengan menggunakan steam table tadi, maka kita ketahui bahwa entalpi di titik 1 atau H1 itu sebesar 2.870 kilojoule per. Selanjutnya kita perlu menghitung massa total dari fluida panas bumi yang masuk ke turbin. Nah, massa total panas bumi yang masuk ke turbin itu adalah dari tiga sumur tadi dikalikan dengan massa fluida masing-masing sumur 50 kg per second, maka kita dapat 150 kg per second massa fluida yang memasuki turbin. Nah, untuk menghitung dayanya, maka kita bisa menggunakan rumus berikut, di mana massa total fluida dikalikan dengan entalpi fluida panas bumi yang akan memasuki turbin, ini sama dengan massa fluida panas bumi yang keluar dari turbin dikalikan dengan entalpi panas bumi telah terekspansi dari turbin ditambah dengan daya yang dihasilkan. Nah, dengan menggunakan steam table, kita bisa menghitung berapa entalpi panas bumi setelah terekspansi. Tadi kita lihat dari data yang ada bahwa setelah terekspansi, temperatur itu akan turun menjadi 102 derajat Celcius dan tekanan juga akan turun menjadi 100 kilopascal. Berdasarkan data tersebut, kita bisa menghitung menggunakan steam table, kalkulator itu entalpinya setelah keluar dari turbin adalah 2.629 kilojoule per kilogram. Maka dengan menggunakan persamaan ini, kita bisa menghitung berapa daya yang dihasilkan. Di mana daya yang dihasilkan sama dengan massa total fluida panas bumi dikalikan dengan entalpi sebelum memasuki turbin, kemudian dikurangi dengan entalpi fluida panas bumi setelah keluar dari turbin atau setelah terekspansi. Ini sama dengan 150 kg per second dikalikan dengan 2.870 kilojoule per kilogram. Ini entalpi yang memasuki fluida panas bumi yang memasuki turbin dikurangi dengan entalpi panas bumi dan fluida panas bumi setelah terekspansi, yaitu 2.680 kilojoule per kilogram. Atau kita mendapatkan hasil daya yang dihasilkan sebesar 28.500 kilojoule per second, atau kalau dikonversi dalam kilowatt menjadi 28.500 kilowatt. Jika tadi diketahui efisiensi generator 0,85 atau 85%, maka daya listrik yang dihasilkan adalah sebesar 24.437 kilowatt. Oke, untuk selanjutnya adalah latihan soal. Nah, ini silahkan masing-masing mengerjakan soal berikut sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini. Nah, di sini diketahui di soal ini tetap tiga sumur, tetapi fluida panas bumi yang dihasilkan per sumurnya adalah 45 kg per second dengan temperatur 256 derajat Celcius dan tekanannya 2045 kilopascal. Kemudian setelah terekspansi, tekanannya turun ke 100 kilopascal. Kemudian temperaturnya juga turun menjadi 102 derajat Celcius. Efisiensinya sama 0,8. Silakan mengerjakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.